siang Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan saya juga mengucapkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih yang menyaksikan ibadah ini melalui tayangan online. Kami percaya hadirat Tuhan selalu sama. Amin. Hadirat Tuhan selalu sempurna. Kuasa Tuhan selalu sempurna, menjangkau dimanapun kita berada. Mari kita mau siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap pujian kami ya Allah, setiap sembah kami ya Tuhan, kami mau persembahkan kepada-Mu Bapa. Kau
Tuhan yang dipermuliakan atas setiap hidup kami. Kami mulai ibadah ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih dan memegang kendali penuh atas hidup kami. Dan kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini ya Bapa. Kami mau pakai sebaik-baiknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. punya Bapa yang mengasihi. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu Bapa. Kau yang mengasihi kami, Kau yang menerima kami tanpa syarat. Firman-Mu Bapa, ajar kami, beri kemampuan dalam hidup kami,
kami turut setiap perintah-Mu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, beri aku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
bagiku. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau Bapa yang terbaik bagi kami, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti apa yang kami perlukan dalam hidup. Itulah sebabnya kami berkata, ya Tuhan, banggalah kami menjadi anak-anak-Mu. Kebanggaan kami ungkapkan lewat pujian, lewat sembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami ya Bapa. Sebentar firman-Mu dibentangkan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan hanya tentang Roh-Mu ya Tuhan. Kami siap menikmati firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kitab Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan sebagai seorang ibu. Dia berkata, mungkinkah seorang ibu yang melahirkan anaknya dan melupakannya? Tapi kalaupun itu terjadi, Tuhan berkata, aku tidak pernah melupakan engkau. Perjanjian baru menjelaskan Tuhan sebagai Bapa, dan Dia berkata, adakah Bapa di dunia ini kalau anaknya meminta roti dan diberikan batu? Atau ketika anaknya meminta ikan diberikan ular? Saudara, Tuhan berkata demikian, Bapa kita yang di surga tahu yang terbaik yang kita butuhkan. Tepuk tangan dong. Saya rindu ada kebanggaan kita punya Allah seperti Dia, dan kita bisa nyatakan, Allahku bukan hanya sekedar penyelamat, tapi Allahku sumber segalanya dalam hidupku. Saudara, kita melihat satu kebenaran pada pagi ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Lunakkan hati Tuhan. Matius berkata bahwa Allah itu Allah yang lemah lembut. Belajarlah kepadaku, dikatakan, karena Tuhan aku lemah lembut. Tetapi saya mau katakan, ada kitab lain berkata, betul Dia Allah yang lemah lembut, tapi Dia juga Allah yang keras. Roma berkata, perhatikan, kekerasan Tuhan juga bisa terjadi. Saudara, kadangkala ada satu keadaan, ada satu situasi yang kita merasa bahwa tindakan Tuhan terlalu keras. Dan dalam situasi seperti itu, kita berharap bahwa Tuhan melunakkan hatinya, sehingga tindakan Tuhan bukanlah yang membuat kita merasa dikeraskan atau mengalami kekerasan. Saudara, kita coba belajar dari kitab Tawarik, pasal yang ke-33, 2 Tawarik 33 ayat 1. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Umur 12 tahun menjadi raja. Saya katakan masa kanak-kanak, masa bermain, masa bersekolah, masa bergaul dengan lingkungan, masa di mana dia menikmati masa-masa kanak-kanak. Tetapi seorang yang bernama Manase, dia dilantik menjadi raja. Karena dalam kerajaan Israel, kalau seorang raja mangkat, maka anaknya akan menggantikan menjadi raja. Dan ketika orang tua Manase meninggal, maka Manase naik menjadi raja justru di usia 12 tahun. Saudara bisa gambarkan usia 12 tahun menjadi raja, kira-kira jadi apa kerajaannya? Mungkin kita berpikir seperti itu.
12 tahun, jangan ajak bicara tentang dewasa. Saya katakan di usia 12 tahun Manasye menjadi raja dan bertahta atas kerajaannya, dan 50 tahun lamanya ia memerintah. Dan saya katakan bahwa Manasye termasuk raja yang sukses. Kenapa? 50 tahun dia menjadi raja, bertahta atas kerajaan. Nah, kalau saya tanya saudara, di umur berapa dia turun tahta? 62. Hah? Berapa? 67. Pintar sekolahnya, kira-kira dapat nilai bagus. Di usia 67 dia turun tahta. Tetapi kita lihat selama pemerintahannya, ia melakukan apa yang kita berpikir begini, kok orang jahat bisa lama ya? Kadang-kala kita lihat ini, orang baik tuh, orang baik cepat meninggal katanya. Tapi orang jahat kok alot ya? Kok gak mati-mati ya? Saya gak percaya bahwa orang baik cepat dipanggil Tuhan. Lalu orang jahat akan panjang umur. Umur di tangan Tuhan. Mau jahat, mau baik, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan bisa panggil kapanpun. Karena jangan saya berpikir, kalau mau panjang umur jadilah orang jahat, jangan jadi orang baik. Betul, ada orang baik cepat dipanggil Tuhan, orang jahat bisa juga lebih cepat. Tetapi memang Manasye memerintah 55 tahun, tetapi ayat ini ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekarang kita akan melihat kejahatan yang dilakukan oleh Manasye dalam 2 Tawarik 33 menjelaskan. Yang pertama, kejahatan Manasye adalah ikuti perbuatan keji bangsa yang ditaklukkan. Selama pemerintahan Manasye, ternyata bangsa ini adalah bangsa pemenang. Bangsa ini bangsa penakluk. Jadi kalau ada kerajaan yang mereka serang, mereka bisa taklukkan. Tapi persoalannya adalah setelah mereka menaklukkan bangsa itu, ternyata perbuatan keji yang ada di bangsa itu diikuti oleh Manasye. Artinya kejahatan yang ada di bangsa di mana dia taklukkan, dia juga mengikuti kejahatan yang sama. 2 Tawarik menjelaskan demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dan depan orang Israel. Jadi Manasye dari sisi pemerintahan dia sukses, dari sisi kerajaan dia sukses, sisi kepemimpinan dia berhasil. Karena apa? Bukan hanya satu bangsa yang dia bisa taklukkan, tapi Alkitab berkata bangsa-bangsa telah dihalaukan Tuhan dari depannya. Saudara, dia adalah penguasa yang besar, tetapi setiap bangsa yang dia taklukkan, kejahatan yang ada di sana justru diikuti oleh Manasye. Jadi dia tidak bawa gaya hidup yang benar, dia bawa gaya hidup yang salah yang ada di bangsa itu. Yang kedua, kejahatan Manasye adalah dia membangun mezbah untuk Baal. 2 Tawarik pasal 33 menjelaskan ada patung, ada mezbah yang dia bangun, dan di sana dia menyembah, menjadikan berhala-berhala menjadi Tuhannya. Jadi yang awalnya Manasye menyembah Allah, yang awalnya dia menyembah Tuhan yang benar, tapi ketika dia bertahta dan menjadi raja, memimpin satu kerajaan yang besar sebagai bangsa penakluk, bangsa pemenang, dan menaklukkan banyak bangsa, ayat ini berkata ternyata Manasye melakukan kejahatan yang lebih lagi. Dia menjadikan setiap patung dan lain sebagainya menjadi berhalanya yang dia sembah lebih daripada Tuhan. Saya mau katakan, kadang-kala di era sekarang, kalau bicara tentang patung dan lain sebagainya, sembahan-sembahan, segala sesuatu yang kita buat atau posisikan lebih tinggi dari Allah, itu bisa jadi berhala kita. Saya ulang, segala sesuatu yang kita tinggikan lebih daripada Allah, segala sesuatu yang kita muliakan lebih daripada Tuhan, segala sesuatu yang kita agungkan lebih daripada Allah, dia bisa jadi berhala. Ketika Anda mendewakan seorang hamba Tuhan, katakanlah gembala, katakanlah hamba Tuhan siapapun, saya katakan orang tersebut bisa menjadi berhala, saudara.
Ketika Anda punya kekayaan dan engkau menganggap kekayaan dan segala-galanya, maka engkau sudah menjadikan kekayaanmu menjadi Allahmu, dan itu adalah sembahanmu, dan engkau menganggap bahwa dia lebih daripada Allah. Dan saya katakan itu juga berhala. Kalau bicara profesi, pekerjaan, ketika engkau menganggap pekerjaanmu lebih dari yang lain dan engkau menganggap pekerjaan segala-galanya, itu juga bisa jadi berhala. Dan ketika engkau punya anak, dan saya katakan engkau jadikan anak segala-galanya lebih daripada Tuhan, itu juga berhala. Manase, Alkitab berkata, dia bukan hanya membangun patung dan membuat berhala, dia beribadah kepada Allah tersebut. Jadi dia tinggalkan Allah. Yang ketiga, kejahatan Manase mencemari rumah Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik berkata demikian. Ia mendirikan mesbah-mesbah. Di mana dia bangun? Di mana dia bangun? Di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Rumah Allah adalah rumah kediaman Tuhan. Bait Allah ada tempat di mana Allah berdiam. Dan saya katakan rumah Allah, gereja Tuhan, tempat di mana kita beribadah, adalah tempat kediaman Tuhan, di mana Allah bertahta. Dan saya katakan ketika saudara datang ke rumah Tuhan, engkau beribadah ada di rumah Allah, maka kita berkata, kita bukan hanya menyebut ini rumah Allah, tapi Tuhan berfirman, di tempat ini Allah berdiam untuk selama-lamanya. Tapi Manase mencemarkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan dijadikan rumah Baal. Rumah Tuhan menjadi rumah berhala. Dan Tuhan katakan ini kejahatan yang ketiga. Yang berikut, kejahatan yang dilakukan oleh Manase. Dia melakukan ritual kuasa gelap. Ritual-ritual yang dia lakukan, ritual kegelapan. 2 Tawarik menjelaskan, ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal. Coba lihat garis tangan. Kira-kira menurut saudara garis tangan saudara kaya apa miskin? Saudara kadang-kala begini, coba lihat tangannya. Awalnya sih kita kan iseng. Kalau lihat hurufnya kayaknya M. Maksudnya apa? Lu kayaknya miskin. Oh, enggak, gua kaya, gua anak raja. Betul, tapi garis tangan Anda M. Kita awalnya nggak percaya, tapi kepikir nih, miskin. Tuhan katakan, apa yang engkau pikirkan itu yang jadi, maka orang itu akan jadi miskin. Saudara lihat ayat ini berkata, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Saya mau katakan bagi saudara, ritual yang seperti ini selalu minta korban. Kalau ada orang tua yang suka seperti apa yang dilakukan oleh Manase, maka ayat ini katakan akan ada korban. Korbannya siapa? Anak-anaknya. Bukan hanya satu. Dan ini kejahatan yang dilakukan oleh Manase. Yang berikut, kejahatan Manase yang kelima. Sama-sama kita baca 2-3. Pemimpin yang menyesatkan. Kita lihat ayat ini berkata dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33 tentang apa yang dilakukan oleh Manase, kejahatannya. Dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin, dia sebagai panutan harusnya. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat, bahkan lebih daripada yang lain. Saudara, dalam segala bidang saya katakan pemimpin akan menentukan arah. Hasil apa yang ada di bawah itu tergantung pemimpin. Anda sebagai pemilik perusahaan, Anda adalah pemimpin. Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda adalah pemimpin. Jangan bilang kalau gitu ibu-ibu nggak punya posisi dong. Sama.
Orang tua sebagai orang tua dalam keluarga Anda pemimpin. Persoalannya, banyak kali yang ada di belakang kita salah langkah. Kita salahkan yang di belakang kita tanpa pernah melihat kira-kira kenapa. Apakah kita sudah berfungsi sebagai pemimpin yang benar, pemimpin yang baik? Manasye raja, Manasye pemimpin. Kalau dia katakan kiri, rakyatnya ikut kiri. Kalau dia berkata kanan, semua ikut kanan. Berhenti akan berhenti. Dan saya pastikan tidak seorang pun berkata, ketika raja berkata berhenti, dia maju. Kalau dia maju, dia mati. Kenapa? Ada kepemimpinan. Tapi ketika seorang raja berkata apapun, maka semua yang di belakang berkata siap dan laksanakan. Dan saya katakan, ketika bangsa ini melakukan kejahatan, ternyata andil dari seorang pemimpin. Andil dari seorang pemimpin. Satu pertanyaan, mungkinkah satu penggembalaan maju kalau kepemimpinannya rusak? Mungkinkah satu keluarga bisa baik kalau kepemimpinannya rusak? Bapak-bapak, Anda pemimpin di rumah tangga. Ibu-ibu, Anda pemimpin di rumah tangga. Bapak-bapak bisa berkata, lu setia lo, anak-anak harus setia. Bapaknya di mana? Bapaknya setia enggak? Emak-emak bisa berkata kepada anak-anak, kalau emak ngomong jangan jawab. Tapi dia lihat emaknya ketika bapaknya ngomong, dia nyerocosnya lebih banyak. Kepemimpinan kita di mana? Saya ulang, kepemimpinan akan menentukan arah semua yang ada di belakang dia. Hai orang tua, apakah Anda sudah berfungsi sebagai pemimpin? Hai bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Anda sudah berfungsi sebagai pemimpin? Saya bercerita kepada seseorang kemarin. Saya menjadi pengerja cukup lama, saudara. Tapi yang saya lihat begini. Satu kali kami ada dua pengerja saat itu. Satu dari Kupang. Kami dipanggil di penggembalaan. Dan yang satu dibentak, dimarah, saya ada di situ. Lalu yang satu ini ngomong gini, setiap masalah, setiap dimarahin, gua terus. Yosua nggak pernah dimarahin. Sama-sama pengerja, saudara. Sama-sama kami ada di gereja saat itu. Setiap marah, dia kena, dan dia bilang, ini Yosua nggak pernah dimarahin. Menurut saudara kira-kira kenapa? Jangan bilang saya calon mantu. Saya belum mengenal calon istri saya saat itu, karena saya agak malu-malu, saudara. Tapi saya merasa, kalau saya sudah lakukan yang terbaik, haruskah saya diberi sanksi? Kalau saya sudah lakukan yang terbaik, haruskah saya menjadi kena amarah? Saudara, kepemimpinan itu perlu. Manasye sebagai pemimpin, tapi pemimpin yang menyesatkan. Saya berdoa dan saya berharap seluruh jemaat Tuhan jadilah pemimpin yang baik, minimal untuk diri kita. Lebih dari itu untuk keluarga kita. Lebih dari itu di mana kita berada. Bawalah hidup ini, maka semua akan baik. Yang terakhir, kita akan melihat kejahatan dari Manasye. Sama-sama kita baca 2-3. Firman Tuhan diabaikan. 2 Tawarik 33 berkata demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, dikatakan, tetapi mereka, ada firman. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak berkata terserah mau apa, tapi firman ini berkata, berfirmanlah Tuhan. Ada firman yang Tuhan berikan kepada rakyat itu, tapi Manasye abaikan. Dia menganggap dia raja, dia menganggap dia orang besar, dia menganggap dia punya tahta, dan dia menganggap siapa yang dia harus dengar, dan dia dengar dirinya sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman, dia abaikan firman.
kadangkala kesuksesan yang kita bisa raih membuat kita gelap mata dan kita berpikir kita tidak butuh firman. Ketika Anda berhasil dan sukses dengan bidang, kadangkala kita berpikir ini karena kita. Saya mau katakan, kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Anda bisa melakukan apapun juga semua karena kebaikan Tuhan. Engkau bisa meraih apapun dan dipercaya apapun. Jangan katakan karena engkau benar di hadapan Allah. Betul, kita harus berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih dari itu, semua karena kepercayaan Tuhan. Tepuk tangan dong. Kalau kita bisa sehat, kita bisa ada, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan apapun, kita berkata semua karena Tuhan. Tetapi seorang yang bernama Manasye, dia berpikir, dia gagah, dia kuat, dia hebat, dia punya tahta, dia punya banyak orang. Dan ketika ada firman, dia berkata, saya tidak butuh firman. Kesombongan muncul. Saya mau katakan, persoalan banyak orang adalah ketika dia di atas, maka dia merasa orang yang paling benar. Nggak bisa ditegur, nggak bisa diingatkan. Saya baca satu sebutan dalam grup media sosial hamba-hamba Tuhan. Dia bilang begini, ada pesan bapak saya. Pesan bapak saya adalah begini, kalau anak-anak gembala jahat akan jauh lebih jahat daripada jemaat yang jahat. Kalau anggota keluarga pastori jahat, dia bisa lebih jahat, bahkan lebih dari jemaat yang dimasuk kategori jahat. Saya renungkan, memang kadangkala saudara, persoalan kita tidak mau berkaca dan buka hati, buka diri kita. Kita enak menunjuk karena kita pemimpin. Lo, nggak pernah bicara saya dan saya, gua dan lain sebagainya salah. Kita hanya melihat orang salah. Kita hanya berkata dia, bla 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 bla. Kita nggak pernah koreksi kira-kira saya ini kenapa dan bagaimana. Ketika saya baca tulisan itu, sepertinya ada benarnya. Hamba Tuhan punya firman. Dan ketika ada orang mengingatkan, jangan ajar saya karena saya punya firman. Tapi saya mau katakan, kita akan melihat ketika kejahatan yang dilakukan oleh Manasye, apa yang terjadi. Ayat berikutnya menjelaskan demikian, ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh-roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sama-sama. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak sakit hati? Tuhan bisa nggak sakit hati? Agak ragu. Tuhan bisa nggak sakit hati? Coba kita lihat, ayat ini berkata, sehingga Manasye menimbulkan sama-sama. Saya ulang, Tuhan bisa nggak sakit hati? Jangan bilang karena dia Tuhan dia nggak bisa sakit hati. Ayat ini berkata, sakit hatinya Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Manasye. Saya selalu merenung tentang apa yang saya bisa alami dan nikmati sampai hari ini. Dan berkaca dengan segala sesuatunya, saya selalu suka berkata begini, dan kadang-kadang saya menangis. Saya dibilang cengeng nggak apa-apa, tapi saya berpikir, Tuhan, siapakah saya? Siapakah saya? Tuhan percayakan jemaat begitu luar biasa. Saya hanya orang perantau Tuhan. Yang saya buat nggak lebih baik daripada banyak hamba Tuhan, tapi Tuhan percayakan. Saya hanya berharap Tuhan, apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini, bukan hanya sampai hari ini, besok, seterusnya, dan sampai selamanya. Sebab itu saya selalu buat perenungan supaya saya bersyukur, bukan hanya bersyukur, mengingat apa yang Tuhan percaya. Saya harus jaga. Saya harus jaga. Apa yang dialami oleh jemaat, saya juga harus alami.
Ketika ada jemaat yang harus menangis dan merintih, dia berkata begini, Om, saya sudah alami ini, saya masih bisa terima. Om, saya alami bisa terima, tapi yang saya paling gak bisa terima, dia katakan sebanyak hal yang dia bentangkan. Sebagai hamba Tuhan, saya bisa berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya meneteskan air mata, karena memang penderitaan dia sangat-sangat luar biasa. Saya mau katakan mungkin banyak orang kalau mengalami seperti itu bisa putus harap. Tapi dia berkata, Om percaya, saya tetap percaya Tuhan. Sekali dalam situasi yang saya katakan sepertinya harapan sudah hilang, tapi sebagai hamba Allah, orang yang dipercaya Tuhan dengan jemaat yang begitu luar biasa, saya ambil hatinya mereka dan saya berdoa, saya bawa kepada Allah saya kumandangkan kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan menyangkut apa yang sedang dia nyatakan. Dan saya berharap Tuhan berbelas kasihan. Tapi saya memberitahukan bagi saudara, ayat ini berkata Tuhan bisa sakit hatinya karena perbuatan Manasye ternyata menyakitkan hati Tuhan. Ada dampaknya, ada akibatnya. Apa akibatnya? Kita lihat ayat yang ke-11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan. Saudara lihat, menangkap bukan dengan tangan, tapi menangkap dengan kaitan. Katakanlah seperti gancu. Jadi Raja Manasye ditarik dengan gancu dengan kaitan. Sangat tidak layak, sangat tidak hormat, dipermalukan, ditarik dengan kaitan. Kita perlakuan seperti itu hina sekali. Tapi saya kali itu terjadi bagi saya Manasye. Ayat ini berkata panglima-panglima menangkap Manasye dengan kaitan. Cantol diderek, saudara. Bukan hanya itu, membelenggunya dengan rantai tembaga, dibelenggu dengan rantai. Selanjutnya dibawa ke Babel. Saudara lihat, perjalanan Yerusalem ke Babel itu sangat jauh. Raja Manasye diperlakukan seperti ini. Saya mau katakan bagi saudara, ketika Tuhan sakit hati, Tuhan bisa permalukan orang itu. Saya ulang, ketika Tuhan sakit hati, Tuhan bisa permalukan orang itu. Saya beritahu saudara, bukan karena panglima-panglima ini kuat, tapi memang Tuhan yang mendatangkan mereka, membuat mereka mampu menaklukkan Manasye, sehingga Tuhan permalukan. Ketika ada orang percaya dengan segala kejahatannya dan merasa gagah dan kuat, Tuhan bisa permalukan. Tuhan bisa permalukan. Apa yang dilakukan oleh Manasye? Kita melihat ayat selanjutnya. Dalam situasi ini Manasye melunakkan hati Tuhan. Ketika dia dipermalukan, ketika dia menjadi tawanan, ketika dia diseret dengan kaitan, dengan belenggu, dan orang tertawa, orang berkata itu raja, mantan raja, sekarang dia jadi apa? Jadi pecundang. Sekarang dia jadi apa? Jadi seperti orang yang hina. Tapi saya katakan bagi saudara, dalam situasi itu maka Manasye melunakkan hati Tuhan. Kita lihat ayat ini berkata demikian dalam 2 Tawarik pasal 33. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia, maksudnya Manasye, berusaha melunakkan hati Tuhan. Ternyata apa yang terjadi atas Manasye membuat Manasye sadar siapa dia. Dan ketika dia mengalami kondisi seperti itu, maka ayat ini berkata, kekerasan Tuhan yang sudah tertimpa atas dia, dia berusaha, ya Tuhan, dia lunakkan hati Allahnya. Ada sesuatu yang dia bangun, dia ingin Allah berbelas kasihan kepada dia. Pertanyaan kita, bagaimana cara melunakkan hati Tuhan yang dilakukan oleh Manasye? Ada dua hal, kita akan tutup firman ini. Yang pertama, dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Apa yang dibangun oleh Manase adalah, yang membuat hati Tuhan lunak adalah, kita harus belajar dan jadi orang yang tahu hidup kita siapa dan Tuhan itu siapa. Maka kita merendahkan diri. Saya katakan itulah cara melunakkan hati Tuhan. Yang pertama, Manase merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kebanggaan yang kemarin sekarang hilang. Yang tadinya dia bangga dengan kerajaannya sekarang hilang. Yang tadinya bangga dengan kemenangannya sekarang hilang. Yang tadinya bangga dengan tahtanya sekarang hilang. Yang tadinya bangga dia punya banyak orang yang kuat bersama dengan sekarang hilang. Yang tadinya mungkin dia merasa gagah sekarang hilang. Ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan dia angkat Allah setinggi-tingginya dan dia berpikir siapa dia. Dan saya katakan sikap ini yang membuat hati Tuhan lunak. Hati Tuhan keras ketika Anda menyombongkan diri. Saya ulang, hati Tuhan akan dikeraskan kalau Anda menganggap Anda sebagai orang yang hebat, gagah, cantik, ganteng, kaya, pinter, cerdas, lebih dari yang lain. Dan ketika hal ini terjadi, saya katakan engkau sama dengan mengeraskan hati Tuhan, dan Tuhan bisa bertindak apapun juga. Tetapi Manase sadar tidak ada yang dia bisa banggakan. Dia tidak sedang berkata, aku raja, aku orang hebat, aku pahlawan, aku pemenang, aku punya kerajaan. Tapi sekarang dia berkata, aku tidak ada apa-apanya. Saya percaya ketika sikap ini ada pada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, yang ada adalah hancur hati ini, saudara. Kenapa kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan sungguh? Karena kadang-kadang kita berpikir kita sepertinya tidak punya persoalan, tidak punya masalah, dan kita menganggap bahwa Tuhan hanya hal yang biasa. Yang kedua, dia bukan hanya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca 2-3. Sama-sama kita baca 2-3. Berserah kepada Tuhan. Dia tidak hanya berkata siapa dirinya dan menganggap Allah itu siapa. Ia berdoa kepada Tuhan. Yang tadinya nggak pernah doa. Jemaat yang nggak pernah doa, katakan amin. Jemaat yang nggak pernah doa, katakan amin. Nggak ada. Saya ulang. Jemaat yang nggak pernah berdoa, katakan amin. Jemaat yang suka berdoa, katakan amin. Jemaat yang berdoa hanya lagi makan, katakan amin. Saudara pernah nggak punya doa pribadi? Apa hanya lagi mau makan? Saudara bangun hidup saudara, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Manase dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya doa yang sangat hancur. Dan ketika ini terjadi, lunaklah hati Tuhan. Dia merendahkan dirinya, dia berseru. Kita masuk bagian akhir. Tadi akhir, ini bagian paling akhir. Apa dampaknya kalau hati Tuhan lunak? Yang pertama, saat hati Tuhan lunak, sama-sama kita baca. Yang kedua, saat hati Tuhan lunak, yang kedua, Tuhan muliakan. Ayat inilah ayat penutup. 2 Tawarik 33. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem. Saya mau tanya, sebelumnya Manase di mana? Sebelumnya Manase di mana? Saya mau katakan Manase kembali bukan karena dia bisa melepaskan diri, tapi Tuhan menarik dia dari Babel dan dia bisa kembali ke Yerusalem. Tuhan pulihkan dia, dan bukan hanya itu, dikatakan memulihkan kedudukannya sebagai, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Sekarang dia baru berkata bahwa Tuhan itu Allah.
Tadinya dia berpikir bahwa Tuhannya adalah kekayaannya, Tuhannya adalah hartanya, Tuhannya jabatannya, Tuhannya kerajaannya. Tapi sekarang dia berkata, Tuhan itu Allah. Kenapa? Ketika hati Tuhan lunak, maka Alkitab berkata, Tuhan pulihkan dia. Dan Tuhan muliakan dia. Tuhan kembalikan segala sesuatu. Dia kembali menjadi raja. Sebab itu saya katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah lembut. Tapi kadang-kala kekerasan Tuhan akan terjadi. Tapi pada waktu Tuhan mengeraskan hatinya untuk kita, lunakkan hati Tuhan. Caranya, rendahkanlah diri. Jangan anggap engkau siapa, tapi lihat Allah itu siapa. Berserah kepada Tuhan. Tuhan pulihkan Manasye, dan Tuhan muliakan dia. Dia naik lagi menjadi raja. Dan satu pengakuan dia katakan, sekarang aku mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan. Satu lagu kita angkat. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Sama-sama kita bangkit berdiri dan berkata, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tentukanlah dan lagi sungguh ku harus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk
Saudara, terkadang tanpa kita sadari, kita hanya melihat kesalahan banyak orang, kekurangan orang lain. Tanpa sadar ternyata kita banyak kali melakukan kesalahan, bahkan menyakitkan hatinya. Kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa mampu, merasa gagah, merasa cakap, merasa pintar, merasa segalanya, dan berpikir, siapa yang mau tegur saya? Siapa yang mau ingatkan saya? Saudara, belajar dari Manase. Ambil waktu untuk perenungan kita. Haleluya. Oh Yesus, pernahkah kita koreksi dan membuka hati kita kepada Tuhan? Manase boleh bangga dengan tahtanya, Manase boleh bangga dengan kerajaannya, Manase boleh bangga dengan kesuksesannya, tapi dia tidak pernah menduga ada Allah yang besar, yang maha tahu segalanya. Tuhan merendahkan dia. Haleluya. Ya, Kau berkuasa ya Tuhan. Inilah kami ya Allahku. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk sadar, sehingga kami mengakui Engkau di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Engkaulah Allah yang harus kami akui di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman itu terus tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berdampak di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekelaman hari-hari ini. Berkatilah firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah mengajar kami, berkati seluruh sudah jemaat, berkati gereja ini ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pancaran kasih Allah senantiasa memancar dari tempat ini kepada seluruh daerah yang ada di Lampung, bahkan Indonesia dan ke dunia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tetap sadar bahwa Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan persembahan, dan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan milik Tuhan persepuluhan, silakan tampil ke depan. Terima kasih Bapak.
kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas ibadah ini ya Tuhan. Sertai semua kami, lindungi setiap kami ya Tuhan. Berkati persembahan umat Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Berkati umat-Mu yang berlontang sepanjang minggu ini, dan kami semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pulang tetap jaga jarak.